Saat lihat pertama kali judul komik ini dulu, yang terpikirkan oleh gue saat itu adalah, apakah ini komik tentang planet Pluto? Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di sini. Yuk kita review bareng-bareng komik Pluto, komik manga Jepang yang dibuat oleh Naoki Urasawa berdasarkan komik Astro Boy karya Osamu Tezuka. Ya, kalau tahun lalu mungkin musimnya itu Junji di Indonesia ya. Belakangan ini lagi musimnya Osamu Tezuka kali ya. Dari komik Buddha yang diterbitkan lagi, Blackjack, Dororo, hingga ini sekalian aja yuk. Astro Boy diterbitin juga ya sama Alex atau Akasha. Belum lagi Naoki Urasawa juga makin melejit nih di Indonesia. Ya, kembali ke laptop. Sebelum Bang Dar lebih jauh, Bang Dar bakalan sikat dulu nih ya. Ini premis cerita atau sinopsisnya itu seperti apa sih Bang? Jadi, ini artinya tuh apa sih Bang, Pluto ya? Pluto itu tuh berasal dari nama dewa Romawi di komik ini ya. Adalah nama robot raksasa yang diciptakan untuk menghancurkan robot-robot terkuat di dunia gitu guys. Jadi meskipun ini tuh berdasarkan atau remake dari komiknya Astro Boy, kalau kemarin remake-nya dari komik Dororo, ini remake-nya dari Astro Boy, tapi jalan ceritanya agak beda ya. Kayak lebih kejam ya, lebih gelap ya, versi dark-nya gitu ya. Dan Pluto ini tuh menceritakan tentang detektif robot ya yang menyelidiki pembunuhan manusia dan robot misterius. Jujur aja, latar komik ini tuh mengingatkan gue pada komik nomor 6 karya Atsuko Asano dan Hinoki Kino ya, yang menampilkan dunia futuristik banget di mana manusia dan robot canggih hidup berdampingan guys. MC utama di komik ini tuh bernama Gesik. Ini bacanya Bang Dar juga nggak begitu paham, Gesik atau Gesik atau Jesik ya. Yang menyelidiki kasus pembunuhan manusia dan robot yang dicurigai dibunuh oleh robot pembangkang gitu ya. Meski begitu, jalan yang dilaluinya tuh tak semudah detektif Conan yang langsung gercep menangkap pelakunya gitu guys. Ya iyalah Bang, Conan kan manusia, lah ini si Gessi kan robot, beda lah. Bukannya sama-sama gambar doang ya? Iya. Oke, dan info buat kalian semua ya. Di sini tuh sebenarnya kita tuh udah dikasih clue ya, kalau Pluto ini tuh adalah manga yang ngebahas tentang dunia robot. Jika umumnya manga-manga tuh bertema robot, lebih fokus ke karakternya yang jos gandos, keren, wah kemudian super gitu ya. Tapi di sini enggak guys. Ala-ala Gundam gitu enggak ya. Di sini tuh justru lebih menarik pembaca untuk mengikuti alur manga remake dari Astro Boy karya Osamu Tezuka yang berada dalam kisah modern yang berasa banget thriller dan misterinya. Ya kira-kira seperti itu ya, sedikit bocoran biar kalian itu nggak kepo sama komiknya. Sekarang kita langsung bahas aja komik versi Indonesianya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah komik berjudul Pluto karyanya Naoki Urasawa berdasarkan komik Astro Boy The Greatest Robot on Earth dari Osamu Tezuka ya teman-teman semua. Komik ini tuh diterbitkan di Indonesia oleh Akasa, imprint dari MNC Comic ya. Dan bagian tampilan luarnya depannya seperti ini. Kalau kalian lihat di sini tuh ada angka 001, biasanya di sini kayak formal banget. Volume 1 ini kayak robot gitu ya. Mungkin buat mewakilkan isi dari komik ini karena tentang robot, kayak angka digital 001 ya. Ini adalah komik serial jenisnya ya teman-teman semua. Selain itu juga masuk ke jenis komik remake gitu. Dan kalau kalian lihat lagi di bawah sini tuh lumayan banyak banget tulisannya ya. Co-author with Takashi Nagasaki, supervised by Makoto Tezuka. Makoto Tezuka ini tuh adalah anak dari Osamu Tezuka ya teman-teman semua. With the cooperation of Tezuka Production. Dan Akasha ini tuh lengkap banget di bagian depan dari dulu ya. Jadi selain ada judul, di sini juga berani naruh logo. Di bawahnya juga dikasih tulisan dewasa. Ini di bagian depan ya teman-teman semua. Kemudian di bagian sampingnya sendiri kalian bisa lihat ada logo Akasha yang nggak terlalu kelihatan di sini ya, karena ini warnanya sama dengan warna apa ya? Warna punggung komiknya. Ada tulisan Pluto. Kemudian nggak ada gambar mininya. Di sini cuma ada tulisan Naoki Urasawa dan Osamu Tezuka ya. Ini kalau di seperti ini kan covernya tuh nyambung kayak ini guys ya. Dan ini tuh memang pakai jaket ya. Kemudian di bagian belakang di sini ada logo MNC, kemudian ada tulisan komik ya. Nggak dikasih tulisan ini tuh komik untuk demografinya masuk ke komik apa. Dan menurut Bang Dar juga pas sih komik ini tuh Akasha ini nerbitin komik ini tuh untuk Indonesia masuk ke komik netral ya. Jadi dibaca, coba juga menantang ya teman-teman semua.
Meskipun nggak ada action yang terlalu eksplisit atau terlalu banyak banget, tapi tetap oke ya, menurut gue juga cocok banget. Selain itu dibaca cewek juga asik tuh ya. Kemudian untuk ratingnya sendiri ini masuk ke dewasa, udah jelas banget masuk ke dewasa. Dari segi materinya, jalan ceritanya juga dewasa karena agak berat kalau orang-orang remaja ke bawah ya ngikutin alur ceritanya gitu ya teman-teman semua. Beda sama Conan, walaupun sama-sama kayak ala-ala detektif tapi beda lah ya. Dan komik ini tuh juga ada animenya ya, kalau nggak salah animenya ada di Netflix ya. Untuk harga komiknya sendiri dijual di Pulau Jawa dengan harga 75.000 ya guys. Wais, 75.000 ya, lumayan mahal juga. Mengingat komik ini tuh kalau dilihat dari ukurannya hampir sama dengan komik Rooster Fighter ini ya, bahkan mirip banget ukurannya. Nih ya teman-teman semua. Nih, bahkan tebelnya pun hampir sama. Bedanya kalau ini 75, ini 45 ya. Tapi kalau komik ini full hitam putih, kalau komik Pluto ini tuh ada halaman warnanya, covernya juga pakai jaket, dan selain itu juga mungkin lisensinya ya teman-teman semua. Kalau kita banding-bandingin dari cetakan cover dan isi kertasnya aja mungkin nggak bakalan nyambung juga sih. Paling kalau dari 45 naik-naik dikit sampai 60 lah. Cuma ini sampai 75 ya karena lisensinya itu tadi teman-teman semua. Dan menurut gue juga alhamdulillah banget ini komik udah bisa terbit di Indonesia ya, karena dari dulu tuh selain komik yang pernah diterbitin Alex ya, komik Mujirushi ya, karyanya Naoki Urasawa juga, ini tuh setelah itu tuh kayak susah di sini tuh mau nerbitin komik-komik karyanya Naoki Urasawa. Nah, ini adalah komik Naoki Urasawa berjudul Mujirushi yang dulu pernah Bang Dar review. Diterbitin sama Level Komik udah lama banget. Lanjut. Oke, dan komik ini tuh dibekali dengan cover jaket. Tadi Bang Dar udah bilang, ini kalau dibuka seperti ini. Nah, bahkan cover jaketnya pun bukan hanya polosan. Di sini juga ada tulisannya lumayan lengkap banget. Mantap banget. Di bagian belakang cuma polos. Dan ini untuk cover depannya, yang jaketnya ini tuh pakai jenis cover UV spot ya. Baik di depan, samping, di punggung komiknya, sampai di bagian belakang guys. Jadi biasanya kalau UV spot itu cuma dipakai di bagian depannya aja, ini sampai full dari sini sampai sini full pakai UV spot ya teman-teman semua. Kita lepas aja dulu ya teman-teman semua. Untuk jaketnya ini pakai kertas soft cover art paper kalau nggak salah ya. Kemudian ini lumayan tipis ya. Kemudian untuk cover dalamnya ini bentuknya seperti ini ya. Di sini juga sama, nggak ada gambar mininya. Jadi memang pasnya tuh dipajang sama dengan jaketnya ini, cuma nggak ada gambar mininya gitu ya. Oke. Dan komik ini tuh masuk ke cetakan premium, udah jelas banget karena ini selain dari covernya ini tadi juga di sini udah pakai kertas book paper teman-teman semua, kertas yang tebel ya. Kemudian juga bagian depannya sendiri ini yang berwarna ini tuh biasanya kebanyakan pakai kertas art paper yang meling-meling, ini pakai book paper langsung diwarnain. Ada beberapa lembar, 1 2 3 4 5 ya, ada 5 lembar. Jadi kalau dihitung 2 sama nomor halamannya mungkin sekitar 10 halaman gitu. Lumayan banyak banget gitu teman-teman semua ya. Oke, seperti biasa untuk komik manga arah bacanya dari kanan ke kiri. Tadi Bang Dar udah jelasin ukurannya tuh sama dengan komik cetakan Akasha atau komik cetakan Alex yang sekarang ya. Dan kalau kita hitung tuh biasanya ukurannya adalah 13 kali 18 ya teman-teman semua, dan tebalnya kalau nggak salah sekitar 1 cm lah. Ya. Kita langsung buka aja isi komiknya. Oke, isi komiknya. Oke, Bang Dar, ini komik masuk apa genrenya? Oke, buat kalian yang tadi Bang Dar udah jelasin juga ya, bahkan di cover video ini adalah komik, meskipun itu apa ya, kalau dibilang nggak ada actionnya juga ada sih, tapi ceritanya tuh nggak berfokus ke action terus gitu ya teman-teman semua. Biasanya kalau komik-komik Jepang kan kebanyakan action, tapi ini adalah komik yang nggak melulu tentang action ya, makanya komik ini tuh hampir disukai semua orang ya, karena orang yang nggak suka komik-komik fighting pun juga suka dengan komik ini. Bahkan kalau kita lihat peringkatnya di My Anime List, itu tuh untuk kategori manga ini tuh peringkatnya nomor 90 gitu teman-teman semua ya. Genrenya kalau Bang Dar baca dari awal tuh udah jelas banget komik ini tuh masuk ke komik genre misteri, kemudian ada psikologikalnya, kemudian sci-fi karena komik ini tentang robot ya, kemudian juga ada thrillernya gitu ya, suspense. Jadi ceritanya tuh agak-agak menegangkan dan agak lambat-lambat dikit gitu, bikin kita kayak penasaran gitu ya teman-teman semua. Dan untuk temanya tentang komik ini buat kalian yang suka dengan komik detektif, robot, superhero, nah ini komik yang cocok buat kalian ya.
Oke, kita langsung buka aja. Ini ada halaman warnanya. Di sini kalian bisa lihat ada daftar isinya. Daftar isinya lumayan agak nggak begitu nyenengin khusus ya kalau untuk komik ini, karena warnanya tuh kayak nggak kelihatan teman-teman semua ya. Di sini kan ada background black atau hitam banget. Sebenarnya udah dikasih kayak background putih di sini ya, cuma warna hitamnya tuh kayak nempel ke bagian sini. Jadi nggak begitu kelihatan sih ya. Ini ada 7 episode ya, tulisannya ada 7 episode, dan di sini tuh ada nomor halamannya yang dikasihkan di bagian sini. Jadi judul ke-7 itu tuh di halaman 163. Dan ini pun meski ada judul sama ada nomornya seperti ini, tapi all dari awal sampai belakang itu nggak ada nomor halamannya di bagian bawah ya teman-teman semua, karena memang kita lihat panelnya agak nggak sinkron gitu ya. Jadi panel-panel manga sekarang kan nggak dibatasin kotak gitu ya, jadi bebas, ada yang melonjong ke sini, ada yang ke sana, dan lain-lain. Jadi mungkin agak susah juga buat editornya kalau ngasih nomor halaman. Dan ini total halamannya lumayan banyak, hampir 200. Totalnya sebenarnya kalau kita hitung sampai bagian belakang sampai sini tuh ada 198 ya. 200 kurang dikit sih ya teman-teman semua. Dan yang bikin banyak tuh karena di sini meskipun endingnya cuma di sini, tapi ini kayak ada tulisan-tulisan gitu yang diterjemahin dari sana gitu teman-teman semua ya. Dan kita lihat di bagian sini. Jadi ini komik judul aslinya sama. Judul aslinya Pluto by Naoki Urasawa dan Osamu Tezuka. Dan komik ini itu sendiri di Jepang diterbitin pertama kali tahun 2004, kemudian di Indonesia diterbitin pada tahun 2005 ya teman-teman semua. Oke, kita kembali ke bagian depan. Tadi Bang Dar udah jelasin tentang sinopsis ceritanya tuh kayak gimana. Yang pengen Bang Dar highlight di pembahasan komik ini tuh adalah yang pertama dari panel-panelnya ya. Meskipun komiknya ini tuh ukuran komik manga ya, yang nggak terlalu gede kayak komik-komik Indonesia atau komik Amrik yang ukurannya gede banget ya teman-teman semua, tapi ini komiknya padet banget gitu ya. Yang sebuah komik yang tadi Bang Dar udah bilang di judul bahwa meski bukan komik yang action full gitu ya, tapi ini komik yang disukai hampir kebanyakan orang, karena baik pecinta di luar action oke, mungkin komik-komik pecinta komik cewek juga oke, kemudian yang suka novel juga oke, karena panelnya pun kalau kalian lihat di sini komik-komik yang action tuh biasanya panelnya gede-gede, jadi cepet habis, cepet selesai, nggak bisa nikmatin ceritanya, lebih ngedepanin artnya. Sedangkan komik model-model kayak seperti ini ya, apalagi komik misteri ini tuh bikin kita pembaca mikir. Jadi cuma bukan hanya menikmatin indahnya penggambaran, menikmatin kayak fake-nya, kemudian kayak menikmati ceritanya yang kayak weh enggak. Jadi kita juga dipaksa mikir dan dipaksa kayak ikut ngikutin alur ceritanya gitu teman-teman semua. Dan ini panelnya bener-bener satu halaman aja padet banget ya, kecil-kecil seperti ini. Nih kalian bisa lihat ini padet banget panelnya, kemudian tulisannya juga padet. Jujur aja ketika Bang Dar dibaca di halaman-halaman awal, di chapter-chapter awal itu, Bang Dar udah bisa memahami jalan ceritanya kayak gimana, dan sangat-sangat asik banget buat dilanjutin gitu ya. Dilanjutin dari halaman per halaman tuh bikin penasaran teman-teman semua. Cuma ada cerita yang dimana episode Brando kalau nggak salah yang sedikit membingungkan bagi Bang Dar ya. Jadi nanti tuh ceritanya gini teman-teman semua. Biasanya komik-komik manga itu kan dari pembahasan awal tokohnya itu dibahas di chapter 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini enggak. Jadi ini stylenya Naoki Urasawa banget, dimana ceritanya tuh dibikin nggak ngebosenin ya. Jadi cerita pertama mengenalin tokoh ini, cerita kedua kita kayak dikenalin tokoh baru, cerita ketiga tokoh baru, keempat kayak masih lanjutin yang tokoh itu, kemudian baru nanti konklusinya mendekati akhir. Seolah-olah kita itu kayak disuruh melihat, dikenalin sebuah puzzle dulu, puzzle A, B, C, D, E, kemudian setelah kita menikmati alur ceritanya dari A, B, C, D itu baru ketahuan, oh jadi ceritanya itu sebenarnya adalah ini. Nah, jadi kita dibikin penasaran, dibikin senang sama cerita di bagian awal, dibikin agak mumet di bagian tengah ya, kemudian di bagian ending kita dibikin, wah, baru tahu ceritanya tentang ini. Nah, itu jadi bikin kita buat nagih, buat beli lagi gitu teman-teman semua ya. Dan untuk artworknya sendiri sebenarnya juga menurut Bang Dar nggak terlalu realism ya, sedikit agak kartun, tapi stylenya Naoki Urasawa itu bener-bener khas banget gitu teman-teman semua ya. Dan artnya tuh bagus banget, nggak banyak halaman-halaman yang kosong, putih aja, pemakaian tonnya juga lumayan banyak, dan detail banget gitu ya. Nah ini seperti ini. Kalau dibilang bagus banget artworknya enggak sih ya, cuma itu menurut aku itu porsinya tuh bener-bener pas, kayak racikan jamu gitu ya.
ceritanya dapet ya, kemudian gambar yang mendukung untuk ceritanya itu tuh juga dapat gitu ya. Jadi kalau sama-sama dinilai tuh porsinya tuh 80-80 gitu. Bener-bener keren banget. Penggambaran karakter-karakternya tuh juga konsisten. Dan satu hal lagi yang pengen Bang Dar ingetin ke kalian ya, meskipun ini tuh komik manga ya, komik Jepang, tapi setting lokasi di sini tuh bener-bener melempar-lempar banget. Jadi fokusnya nggak ke Jepang, bener-bener ke antar negara. Dan karakter yang digambar di sini tuh mungkin keluar dari paten manga ya. Biasanya paten manga kan komiknya tuh tahu sendiri lah, matanya gede-gede atau agak picing, alisnya kayak gitu. Ini paten karakternya tuh mengikuti komik-komik ala-ala komik Eropa atau Amrik ya, dimana hidungnya panjang, gede banget, matanya juga seperti ini, sipit, tapi nggak sipit-sipit banget ya. Dan ini ya teman-teman semua. Jadi seolah-olah kita baca komik ini tuh seolah-olah kita baca komik Amrik atau baca komik Eropa, tapi sebenarnya yang bikin orang Jepang gitu teman-teman semua ya. Nah ini dia. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya agak bingungin juga ya. Ini bukan kartun, jelas bukan kartun stylenya. Kalau dibikin realism juga kurang karena kayak warna kontrasnya hitam gelapnya enggak. Tapi simple tapi kelihatan kayak realism gitu ya. Jadi stylenya memang semi kartun, semi realism teman-teman. Tapi tetap istimewa gitu, unik banget. Ya, selain dari dukungan artwork dan cerita tadi, komik ini tuh bener-bener oke banget. Bang Dar aja baca komik ini tuh juga pas lah porsinya. Biasanya kalau baca komik action kan cepet banget selesainya. Baca komik ini tuh rasanya pengen cepet, tapi juga rasanya ada perasaan pengen nahan biar nggak cepet-cepet kelar gitu. Ya karena memang ini komik patchingnya tuh nggak cepet ya, patchingnya agak lambat sih menurut Bang Dar ya. Memang suspense gitu. Kemudian alurnya juga kayaknya campuran ya, atau mungkin maju Bang Dar lupa alurnya. Dan terakhir untuk komik ini tuh jujur aja mantep banget ceritanya. Komik yang sangat-sangat cocok banget buat kalian yang suka action. Bang Dar rekomendasiin komik ini karena meskipun actionnya porsinya dikit, lebih ke misteri ala-ala Conan, tapi ceritanya langsung to the point. Kalau kalian baca komik ala-ala detektif Conan yang mungkin ceritanya dibikin panjang, jadi kayak agak ngedrama, yang ini enggak, langsung to the point, tapi misterinya itu loh teman-teman semua yang bikin kita tertarik ya. Kemudian artworknya juga sangat nyenengin banget, meskipun nggak terlalu spesial banget ala-ala komikus action yang ngedepanin artwork yang super ini enggak, tapi tetap oke ya. Menurut Bang Dar artworknya unik banget gitu teman-teman semua ya. Oke, terakhir kesimpulan dari komik ini itu adalah ini komik yang sangat oke banget, baik ceritanya maupun artworknya. Kemudian benar-benar oke lah teman-teman semua ya. Jadi ini komik yang menurutku juga layak banget buat dikoleksi, mengingat harganya sebenarnya juga kalau lihat dari lisensinya harga segini tuh agak mahalan dikit, tapi it's okay lah ya, bisa ada di Indonesia, tapi cetakannya juga menawan banget gitu ya. Buat kalian yang mungkin tertarik buat beli komiknya, kalian bisa beli secara online di link yang Bang Dar taruh di deskripsi sini ya, harganya lebih murah gitu. Oke, kira-kira itu tadi review dari Bang Dar. Buat skornya nanti Bang Dar kasih di akhir video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Bang Dar, sampai jumpa lagi. Salam books lovers, bye! So strong.